Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Aquasik Channel. Hari ini saya mengajak teman-teman ke salah satu pantai ya yang berada di Baru. Namanya Pantai Ujung Batu. Kebetulan tempat ini tidak jauh dari rumah saya teman-teman ya. Hari ini iseng-iseng saja saya kesini. Niatnya itu awalnya untuk berenang ya teman-teman. Tapi setelah saya lihat di permukaan air, saya akhirnya mengurungkan niat saya karena melihat banyaknya ubur-ubur ya teman-teman. Beberapa minggu lalu saya sempat tersengat ya, tapi saya nggak tahu jenis ubur-ubur apa yang menyengat kaki saya dan rasanya itu sangat gatal ya dan panas teman-teman. Akhirnya saya ya mengurungkan niat saya untuk berenang pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya berjalan-jalan aja ya di tepi pantai, tapi sempat kepikiran ya setelah melihat rumput laut yang mengapung. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya coba ya uji coba ngambil rumput laut ini ya, terus saya masukkan ke akuarium saya. Oke, jadi teman-teman kita eh, sekarang melihat salah satu rumput laut ya teman-teman. Ini saya coba ambil ya. Ini ya sedikit aja ya. Mungkin nanti ya suatu hari kita akan coba membuat akuarium air laut yang cukup sederhana ya. Yang sumbernya itu bisa kita ambil ya, atau bahan-bahannya itu kita bisa ambil dari tepi pantai ya teman-teman yang ada di sekitar kita ya. Nah, ini salah satunya. Nanti ini kita akan coba ya masukkan ke dalam akuarium dan kita lihat bagaimana sih perkembangannya atau bagaimana kondisinya jika kita memasukkannya ke dalam akuarium air tawar. Oke, kita nyari lagi ya teman-teman ya. Kalau saya sih harapannya yang dapat yang dapat kita ambil nanti itu yang bisa berwarna hijau ya, supaya lebih menarik ya teman-teman. Oh, ini saya melihat, oh ini adalah sejenis apa ya, mungkin lumut ya yang menempel di kerang ya. Nah, ini cukup menarik karena lumutnya itu seperti tanaman akuarium aquascape ya teman-teman. Ini seperti jenis rumputan ya bentuknya. Nah, kalau kalian bisa lihat ini cukup cantik ya kalau untuk disimpan di akuarium. Tapi kita masih uji coba juga ya di air tawar gimana dia, apakah bisa bertahan lama. Kalau untuk bertahan hidup saya sebenarnya pesimis ya, tapi saya mau lihat ini bagaimana respon nanti ikan ya jika diberikan lumut yang dari laut seperti ini teman-teman. Oke, kita akan masih terus mencari ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga ada beberapa, cukup banyak ya sini menempel, tapi terlalu besar ya teman-teman dia medianya ya, tempat menempelnya.
Oke teman-teman, kita dapat lagi teman-teman, ini ya cukup bagus ini karena dia menempel di batu. Jadi dia kalau kita masukkan dalam akuarium dia langsung bisa turun ke dasar akuarium teman-teman ya. Oke teman-teman, kita dapat lagi teman-teman ini. Dia agak berbeda ya dari yang tadi karena ini bentuknya agak keriting ya. Lumutnya enggak kayak tadi, dia lurus aja teman-teman ya. Nah ini kita ambil aja, kita tes juga nanti di akuarium untuk melihat reaksi ikannya dan seberapa lama sih lumut ini bisa bertahan di akuarium air tawar ya, dengan tingkat pencahayaan yang tinggi. Oke teman-teman, ini dia lumut yang kita ambil tadi di pinggir pantai. Kita cemplungkan saja ya ke dalam akuarium. Dan kita akan melihat reaksi ikannya dulu ya. Karena untuk melihat kondisinya ke depan itu kita masih butuh waktu ya, sehari 2 hari lah. Oke teman-teman, ini sudah saya masukkan yang pertama. Belum ada respon yang berarti dari ikannya, kita ambil lagi yang kedua. Ini yang agak berbeda karena dia agak keriting ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Oh ini sama yang tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada salah satu ikan siklet yang cukup bereaksi ya. Dan sudah mulai ada reaksi dari ikan-ikannya teman-teman. Kayaknya seperti jadi makanan ya teman-teman bagi mereka. Itu kelihatan teman-teman ya, ikan Sumatera sudah mengambil satu. Ternyata rumput atau lumut ini disuka sama ikan ya teman-teman. Ini mengejutkan sekali, saya kira mereka nggak respon begitu. Ini kita coba lagi ya, ini yang paling besar ya teman-teman. Bagaimana nanti reaksinya? Kita coba lihat yang tadi. Ternyata udah dikeroyok teman-teman. Ini ternyata jadi makanan teman-teman. Wah luar biasa. Ini bisa jadi makanan alternatif nih teman-teman buat ikan kita di akuarium. Yang satu juga sudah jadi bahan santapan ikan teman-teman. Wah dikira mungkin cacing ya teman-teman. Wah luar biasa reaksinya ya. Ini bisa jadi alternatif pakan ya teman-teman.
Kalau melihat dari reaksi dari ikan-ikan itu, padahal ini ikan teman-teman tiap hari saya beri makan sampai 2 kali ya teman-teman, pagi dan malam. Setelah melihat lumut dari pantai ini ya ternyata reaksinya malah mereka menjadikannya makanan. Seperti ini dikeroyok teman-teman ya. Ini masih ada satu lagi yang warna coklat ya teman-teman, yang terapung ya. Kita coba. Oh iya, ternyata yang ini terapung teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi kondisinya. Wah, ternyata masih menjadi santapan teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk rumput atau lumut dari laut ini ternyata disuka ya teman-teman, teman-teman sama ikan hias ya. Yang paling rakus saya lihat jenis siklit ya teman-teman. Ini masih ada tambahan lagi ya. Nah, ini masih dimakan ya teman-teman sama mereka. Ya udah, kita habiskan saja ya teman-teman. Dan nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Mungkin sehari 2 hari kita mau lihat gimana sih hasilnya nanti dan pengaruhnya sama ikan ya teman-teman. Ini masih dikeroyok. Nah, ini kalau lama-lama bisa habis ini teman-teman. Oke, kita akan terus pantau ya teman-teman bagaimana kondisinya rumput laut ini sampai 1 sampai 2 hari ke depan ya teman-teman. Nanti kita update. Oke teman-teman, ini hari kedua ya. Kita coba cek lagi, lihat lumutnya ternyata sudah pada hilang ya teman-teman. Jadi bener ya yang dari awal itu begitu kita masukkan langsung disantap oleh ikan ya, ternyata memang hampir dihabiskan sama mereka teman-teman. Jadi ya kesimpulannya bahwa ya lumut dari pinggir pantai ya, atau rumput laut yang ada di pinggir pantai ya, khususnya yang seperti yang saya ambil itu ternyata sangat disukai oleh ikan hias akuarium air tawar, khususnya jenis tetra ya, sama siklit teman-teman. Ini buktinya habis teman-teman ya, sisa sedikit. Luar biasa. Sebentar kita lihat ya yang banyak tadi, yang keriting-keriting itu kita coba lihat bagaimana kondisinya. Oh, ini yang coklat yang teman-teman yang tadi terapung ini sudah tenggelam. Kelihatan kalau ada perubahan sedikit ya pada warnanya, sudah mulai muncul warna putih-putih. Itu apakah dia proses pembusukan atau gimana, tapi kalau saya lihat sih nggak benar direspon sama ikan ya, berarti nggak dia suka yang seperti itu teman-teman. Ini yang keriting tadi sudah terhambur ya teman-teman. Ini kalau saya lihat sih lebih sering dijadiin tempat persembunyian ikan siklit ya teman-teman. Cuma ada sedikit perubahan karena mulai muncul warna-warna putih. Tapi alhamdulillah dari reaksi ikannya itu saya melihat bahwa nggak ada pengaruh negatif ya terhadap kondisi ikan dan airnya. Berarti ini bisa saya gunakan nanti sebagai pakan alternatif ya, karena dia bukan pakan buatan ya, jadi dia tidak meninggalkan kotoran teman-teman apabila tidak habis dimakan, karena sifatnya organik juga. Sampai saat ini kondisi air juga masih jernih, tidak ada ikan yang kelihatan sakit ya, atau ada jamur pada ikan, nggak ada. Yang habis makan juga masih kelihatan sehat. Ya semoga percobaan ini bisa menjadi apa ya,
pelajaran bagi kita. Yang pertama itu ternyata lumut yang di pinggir laut itu ya, rumput laut yang di pinggir laut yang seperti sambil itu bisa jadi pakan alternatif untuk ikan, tidak berbahaya, tidak mengganggu air ya, tidak merubah kondisi air, tetap jernih teman-teman, tidak meninggalkan residu juga karena dia organik tanaman, jadi bermanfaat untuk ikan teman-teman. Terima kasih.